Wow, map baru coy. Anjay. Di Kabupaten Berenlet, Kecamatan Ebis, hiduplah sekelompok ras iblis yang namanya itu bangsa Styx. Ya, Styx. Nah, mereka ini dikenal sebagai ras iblis yang licik dan sadis. Ya, dengan kekuatan mengendalikan kegelapan, mereka ini selalu membunuh mangsa mereka secara diam-diam. Apalagi kalau udah masalah hidup dan mati ya, mereka ini udah gak peduliin ras iblis yang lain. Wes semuanya bakal digas lah. Oke gas. Dan karena itu, bangsa Styx ini jadi bangsa yang paling ditakuti di Kecamatan Ebis ini. Bahkan Lord of the Abyss, pentolannya Ebis ini tuh juga agak ngeri-ngeri sedap gitulah sama bangsa Styx ini. Gue jadi ngeri anjing. Nah lalu suatu ketika, tiba-tiba klan Styx ini ngelakuin pemberontakan ke Lord of the Abyss. Woi, payuan dik. Ya, sang Lord of the Abyss yang udah muak sama bangsa Styx ini langsung ulti mereka. Baca deh, langsung. Dan bangsa Styx ini pun di giveaway darah Lord of the Abyss. Nah, darah itu ngebikin bangsa Styx ini jadi terikat sama Lord of the Abyss. Jadi mereka bisa dikendalin sama Lord of the Abyss gitulah. Jadinya kalau semisal mereka ini macem-macem, Wah. Bejir. ayo mau apa kalian? Ampun bang. Dan akhirnya saat itu bangsa Styx ini pun jadi budaknya Lord of the Abyss. Nah, karena pemberontakannya udah mereka lakuin sebelumnya, itu ngebikin bangsa Styx ini dicap sebagai pengkhianat dan dianggap sebagai bangsa paling hina di Kecamatan Ebis. Wes mereka ini direndahin habis-habisan lah, diperbudak, dijadiin tumbal perang, dihujati sosmed. Wes jadi terpuruk banget lah hidupnya mereka ini. Udah bang. Nah, di antara bangsa Styx ini, hiduplah Helkar. Salah gambar. Helkar. Nah, si Helkar ini lahir di tengah terjadinya Endless War, sebuah perang gede antara cahaya dan kegelapan. Dan karena hal itu ngebikin dia ini sejak kecil ini tuh udah sering banget ngelihat bangsanya ini diperbudak dan dijadiin tumbal perang sama Lord of the Abyss. Dan mereka ini selalu mati mengenaskan di perang itu. Nah, ngelihat hal itu ngebikin si Helkar ini jadi takut banget gitulah. Ya, gampangnya dia ini takut mati gitulah. Dan satu-satunya hal yang ada di pikirannya si Helkar ini cuma, Lu tuh bukan baloy. satu-satunya hal yang ada di pikirannya si Helkar ini cuma Tetap bertahan hidup. Nah lalu suatu ketika, gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba si Helkar ini dipanggil sama Lord of the Abyss. Panik lah masa enggak? Ya dia ini ya mau gimana lagi, dia ini gak punya pilihan lain selain nurut. Dan akhirnya OTW lah si Helkar ini ke istananya Lord of the Abyss. Nah, pas sampai di sana, dia ini ngelihat ada bangsa Styx lain yang ketangkep. Gara-gara dia ini berusaha buat ngeberontak ke Lord of the Abyss. Nah, cuman sang Lord of the Abyss ini gak langsung ngebunuh dia. Pas ngelihat si Helkar ini datang, sang Lord of the Abyss ini langsung ngasih pedang ke si Helkar ini. Dan dia ini ngomong, "Kumaha barudak, sikat." Kau makhluk hina, lakukan apa yang aku inginkan. God. Dan si Helkar ini pun langsung ngepenggal pengkhianat itu tanpa ragu. Seketika ruangan itu dipenuhi sama kegelapan. Bangsa Styx yang lain ini kayak ketakutan gitulah ngeliat apa yang dilakuin sama si Helkar ini. Takutnya. Ya meski begitu, dalam diri si Helkar ini, dia ini ngerasain penderitaan yang gede banget lah. Dia ini sebenarnya itu nggak pengen ngebunuh bangsanya sendiri. Dia ini cuma pengen buat bertahan hidup. Tapi ya gimana lagi, dia ini nggak punya pilihan lain. Anjing yang setia. Dan sejak saat itu, tiap ada bangsa Styx yang berusaha buat kabur atau memberontak, Lord of the Abyss ini bakal langsung nangkap mereka. Dan ya ujung-ujungnya, si Helkar ini yang bakal disuruh buat ngeksekusi bangsanya sendiri. Dan hal itu dia lakuin selama bertahun-tahun lamanya. 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 500 tahun. Ya, sejak dulu, klan Styx ini memang dicap sebagai pengkhianat. Dan sekarang julukan pengkhianat itu melekat ke diri si Helkar ini. Soalnya dia ini kan udah ngebunuh bangsanya sendiri. Dan itu ngebikin dia ini jadi sosok yang paling dibenci di Kecamatan Ebis, termasuk sama bangsanya sendiri.
999 tahun. Sampai suatu ketika, tiba-tiba, Endless War ini buyar. Wih. Nah, berakhirnya Endless War ini disebabin gara dicegelnya kekuatan cahaya dan kegelapan ke dalam Twilight Ore. Ya, buat cerita lengkapnya, kalian lihat aja lah di asal-usulnya si Lunox. Oke, lanjut. Nah, hal itu nyebabin hilangnya kuasa para dewa, termasuk Lord of the Abyss. Dia ini kehilangan hampir semua kekuatannya. Wis kena nerf parah lah. Aku nge-lag. Dan karena hal itu, akhirnya makhluk-makhluk Abyss yang dulunya dia kendaliin ini sekarang jadi membrutal, menggila. Bukalah Pak, udah gila. Nah, salah satunya si Thomas ini, sang Lord Lava. Anjay. Nah, karena dia ini tahu kalau Lord of the Abyss ini udah melemah ya, akhirnya si Thomas ini ngepimpin pasukan iblisnya ini buat berkhianat buat ngerebut tahta Lord of the Abyss. Wow. Dan wis akhirnya terjadi perang gede-gedean lah di kecamatan Abyss Crack ini. Nah, karena si Thomas sama pasukannya ini lagi OP-OP-nya, lagi mode Onyx Forbid, anjay. Dia ini berhasil buat ngalahin semua iblis yang masih berpihak ke Lord of the Abyss. Dan akhirnya di garda terakhir cuma sisa sang Lord of the Abyss sama si Elkar. Bepan, terus sini sat. Nah, terus sang Lord of the Abyss ini langsung merintah si Elkar ini buat ngelindungi dia. Lindungi gue woi, anjing biadab. Seribu tahun. Tetap bertahan hidup. Tetap bertahan. Tetap bertahan. Seketika si Elkar ini langsung balik badan dan berhadapan sama Lord of the Abyss. Woi, ngapain woi? Lu ngapain woi? Terus gak tahu gimana ya, dengan power MC cerita, dia ini ngeluarin darah Lord of the Abyss yang terikat dalam tubuhnya. Seketika darahnya itu langsung keluar. Trot. Seketika darahnya itu langsung keluar. Dan karena hal itu juga, tiba-tiba muncul tulang dari tangannya yang berbentuk kayak arit gitulah. Ya, tulangnya itu ya senjatanya ini. Dan seketika si Elkar ini langsung ngebling ke belakangnya sang Lord of the Abyss. Dan dia ini ngomong, saat kau menentukan takdirku, kau harus ingat, aku dilahirkan sebagai pengkhianat. Anjay.